Tuhan itu bilang, kerjakan apa yang ada di tanganmu. Terus kita ngomong gini, loh kita nggak punya apa-apa kok di tangan. Sama dia, sayang, boleh nggak aku main Instagram? Jawabannya cepet. Nggak boleh pasti. No. Iya. Jadi ya udah karena ini calon istri kan ya udahlah. Iya, Ya usah iya. gua nggak ada sosmed ya udah nggak apa-apa. Jadi Jadi kenapa Ren? Kamu cemburuan? Ya mungkin. Saya diprotes sama papanya Rensi. Ruth, anakku ini kan sering denger no kamu. Kalau kamu yang bilang, dia pasti dengerin. Anak dua ini tak lihat-lihat kayak orang mulai gila. Tiap hari, mbok ya cari kerja gitu loh. Wis punya anak, mbok cari kerja. Masa tiap hari kayak orang bukain TTS gitu loh, bukain Instagram aja, bukain. Bayang no ya, tidur pagi, bangun rada siang, buka lagi Instagram. Cuman untuk makan, terus Instagram, makan Instagram. Saya diprotes. Saya cuman satu hal, ya berdoa aja wis. Kamu nggak kepengen bantu suami kamu apa gitu kayak misalnya? Apa yang bisa saya bantu sebagai istri gitu? Kepikir kayak gitu nggak ya? Oh, kepikiran. Jadi waktu itu kan Aku mau kerja apa gitu. Nah, misalnya. jadi waktu itu kok ya tiba-tiba dari dulu tuh saya kepingin, saya tuh suka sesuatu yang berhubungan dengan parenting. Oh, suka. Oke. Nah, terus waktu itu bingung mau ngapain ya gitu loh. Waktu itu saya belum punya follower sama sekali, ngerjain di Instagram aja enggak gitu kan. Di mana-mana enggak. Nah, suatu ketika yang namanya, dan itu waktu itu kalau seenak ini kan kalau misalnya bisa tanya Tuhan, Tuhan langsung ngomong tuh kan enak tuh ya. Waktu itu saya sempat konsul sama Bu Ruth, bukan tanyanya Tuhan mau apa, enggak. Saya tuh cuma nanya, enak kita ngapain ya gitu loh. Nah, terus Dan suatu Cece saat bilang apa? Cece bilang gini, Tuhan itu bilang, kerjakan apa yang ada di tanganmu. Terus kita ngomong gini, loh kita nggak punya apa-apa kok di tangan. Apa yang kita kerjakan gitu loh. Maksudnya gini, kalau dulu saya misalnya mulai catering, ya mungkin saya jualan catering gitu kan. Atau dulu nggak ada apa-apa. Pengangguran di rumah. Jadi di waktu itu beneran kita nggak punya apa-apa dan nggak tahu. Dan Cece tuh selalu ngomong, Tuhan ngomong mulailah apa yang ada di tanganmu. Nah singkat cerita, saya ngomong, aku tuh nggak bisa apa-apa loh. Terus dia tanya, apa sih yang kamu suka Ren gitu loh? Ya aku cuma suka parenting. Karena sebelum menikah saya tuh pernah sempat kayak ngetes anak gitu loh, tentang behaviornya anak gitu kan, tentang anak kecil ya berarti ya. Iya, dulu memang saya tuh memang belajarnya di sana. Oke. Cuman itu nggak tak bisnisin, bukan jadi bisnis gitu. Makanya waktu Cece bilang mulailah apa yang ada di tanganmu, nggak tahu, nggak mulai apa-apa gitu kan. Singkat cerita terus Cece bilang, Tuhan tuh bisa pakai apapun loh Ren. Oke, aku gimana kalau misalnya mulai aja Instagram. Aku sharing tentang parenting waktu itu zaman dulu gitu. Nah, bentar, zamannya itu juga mungkin Raffi Ahmad baru nikah ya teman-teman ya. Raffi Ahmad baru nikah, jadi setahun kemudian lah setelah Raffi Ahmad dan Nagita nikah, baru kita mulai Instagramnya saat itu. Kira-kira eranya seperti itu. Jadi tahun 2018 itu? 2017 itu mereka kan ngalamin yang titik terendah. Bahkan sangat sulit. Aku masih ingat dalam waktu singkat Yanto itu mukanya berubah. Jadi kayak orang, tahu nggak pernah lihat orang kayak kecanduan narkoba tuh ya, kayak kurus banget mukanya. Jangkis ya. saking dia stres ya. Iya, Karena iya, yang iya. dipikirin kan sudah ada anak. Iya. Jadi itu beberapa bulan memang nggak ada kerjaan. Iya. Nah aku sendiri juga waktu lihat kondisi mereka juga bingung harus gimana. Bisa bantu gimana gitu ya. Kan nggak bisa bantu apa-apa. Iya. Jadi ya cuman waktu bantu doa aja. Nah, itu aja udah seneng kok kayaknya ya. Iya. Dibantu doa. Ketika bantu doa itulah, terus Tuhan itu ingatkan kisahnya Daud itu. Daud mengalahkan Goliat memakai apa yang ada di tangannya. Lalu aku bilang begitu sama Rensi. Nah dari situlah diskusi, ngobrol, saya nanya Yanto, kamu bisa ngerjain apa?
Jawaban Yanto aku masih ingat, apapun bisa tak kerjain asal menghasilkan duit. Kerja apa aja mau lah gitu ya. Jadi Yanto ya. sebetulnya aku tidak menemukan jawaban itu kan. Iya, Aku iya. berusaha untuk talentanya anak ini apa sih yang bisa dikerjain untuk nyari duit gitu loh. Iya, iya. Singkat cerita, disitulah muncul Renzi tuh sempat ngomong, aslinya aku tuh punya satu impian juga. Apa Ren? Aku tuh pengen terkenal katanya gitu. Dulu waktu kecil. Itu Dulu waktu mimpinya kecil dia. sering pengen ikut casting-casting iklan gitu. Memang passionnya di sana dulu, tapi waktu itu sama papa mama nggak boleh. Pengen Zaman famous itu, gitu ya, iya. terkenal. Pengen ya, terkenal. iya, Nah saya terus iya. ngomong, kalau zaman sekarang, waktu itu 2017, kalau zaman sekarang 2018 itu ide muncul, mau terkenal ya lewat medsos. Oh sudah mulai terkenal Udah ya kan, waktu itu ya udah medsos kan. ya. Iya, Terus iya. tapi mereka juga, tapi ngerjain apa gitu loh, medsos apa gitu. Bener-bener blank ya. Blank, Blank. nggak tahu. Nggak ada background sama sekali medsos. Ya terus dia ngomong, aku suka parenting. Terus saya bilang, gimana kalau coba aja deh, parenting aja gitu. Terus- Jadi ngonten soal parenting gitu. Iya, ya, maksudnya. terus Iya, gimana oke. caranya? Aku juga nggak tahu. Iya, Kan? iya, iya. Tapi mulai dari IG aja lebih gampang daripada YouTube. Ah, Saya pikirnya gitu, oke. karena IG kan pendek-pendek. Iya, iya. Dan di situ mereka berdua mulai getol belajar, Pak. Iya, iya. Sehari, tiap hari. Iya. Belajar, tidurnya sampai pagi, bangunnya jam 10. Ini belajar apa dulu nih? Belajar Tentang sosmed. Oh, belajar ngonten. Karena itu kan harus ada, Iya. harus dipelajarin juga sih. Kayak Jadi- nggak, bukan cuman Iya. asal ngonten terus jadi, itu nggak bisa. Itu kan ada Terutama strategi Yantonya juga. ya. Iya, Jadi iya. belajar gimana sih bikin konten, gimana bikin nambah follower, dipelajarin. Soalnya gini, dulu pas lagi pacaran, saya ada pernah tanya sama dia, sayang, boleh nggak aku main Instagram? Jawabannya cepet, Nggak boleh pasti. no. Iya. Jadi ya udah, karena ini calon calon istri kan ya udahlah, Iya. nggak usah nggak, gua nggak ada sosmed ya udah nggak apa-apa. Jadi Jadi kenapa Ren? Kamu cemburuan? Ya mungkin, kayak nggak boleh aja dulu. Oke, jadi nggak salah nih kalau mau main Instagram lagi nih gitu nah ya. akhirnya gara-gara nggak pernah ketemu Instagram, nggak pernah nyentuh, nggak pernah tahu apa ini ya akhirnya ya mau nggak mau ya setiap hari ya kerjanya dari mata melek sampai mata merem itu ya saya belajar gitu Instagram. Karena udah ada kerjaan ya Yan. Gitu juga. Karena udah ada kerjaan. Iya, iya. Belajar teori iya harus, tapi kan harus praktek juga ya. Langsung. Iya, Harus udah praktek. mulai Masih ya. ingat nggak konten pertama itu apa kontennya waktu itu? Oh, saya buat Nge-post postingan yang pertama. tentang anak. Jadi kenapa si anak itu suka tantrum, kenapa anak itu suka nangis, tapi nggak ada muka saya. Cuman kata-kata aja. Dulu kan kalau zaman Tulisan. Instagram kan foto bukan Iya, video. iya, foto ada Masih kata-katanya iya gitu ya. gitu toh. Oke, Itu oke. mulainya pertama kali. Iya. Nah, Itu berdasarkan pengalaman kalian sehari-hari dengan anak tentunya ya. Iya, benar. Sukaannya Renzi. Nah di Berarti- situ saya iya, diprotes iya. sama orang tuanya. Kenapa? Jadi setelah mereka sekitar bulan Maret 2018 itu mulai bikin tulisan-tulisan, terus belajar terus. Saya diprotes sama papanya Renzi. Ruth, anakku ini kan sering denger no kamu. Kalau kamu yang bilang, dia pasti dengerin. Anak dua ini tak lihat-lihat kayak orang mulai gila. Tiap hari, mbok ya cari kerja gitu loh. Wis punya anak, mbok cari kerja. Masa tiap hari kayak orang bukain TTS Handphone. gitu loh, bukain Instagram aja, bukain. Bayang no ya, tidur pagi, bangun rada siang, buka lagi Instagram. Cuman untuk makan, terus Instagram, makan Instagram. Saya diprotes, kasih Kalau tahu. bayangannya orang dulu kan nggak kayak gitu yang namanya Iya. bekerja gitu. Iya, loh. karena dia Iya. bilang begini, aku bukan tidak percaya bahwa dengan Instagram bisa sukses, tapi butuh berapa tahun. Jadi, Oh. jadi sarankan dah mereka ini, terutama Yanto tuh supaya cari kerja yang genah gitu loh, cari Dibilang nggak kerja genah. yang pasti, Hanya ada duitnya. karena ada duit, butuh duit untuk anak kan. Nah akhirnya saya tuh bingung, aduh gawat. Lalu saya planning, nanti kalau ketemu mereka, kan mereka waktu itu masih di Bogor. Nanti kalau ketemu mereka, aku akan ngomong, Nah, bukannya itu juga saran dari Anda juga loh. Iya. makanya kan? aku bingung. Nah, makanya Makanya aku bingung. nah lo bingung kan dia. Aku yang nyaranin, Ada yang nyuruh gimana kok gue waktu itu. ngomong gitu sama mereka. Akhirnya Nggak. waktu mereka sempat datang ke Surabaya, aku cari
strategi gitu loh. Nggak berani ngomong sama papanya. Itu yang nyuruh saya. Nggak berani. Aku nggak berani. Serem. Aku nggak berani. Iya Kan kok. kerjakan dengan apa yang ada gitu kan. Iya kok. Iya. Sampai gitu ya kok. Iya. Iya nanti tak coba cari cara untuk ngomong. Terus Aduh. ketemu lah sama mereka. Iya. Ketemu sama mereka. Gimana ya cara ngomongnya ya, tadi yang aku yang bikin masalah gitu kan. Akhirnya ketemu cara untuk ngomong. Udah deh kita doa aja yuk. Kita doa. Paling gampang ya lewat situ ya. Kita doa, dilembutkan hati dulu supaya nanti bisa diajak ngomong. Dan ketika doa itu ceritanya lain. Waktu doa itu tiba-tiba langsung. Iya. Ini Tuhan bicara, kalian berdua disuruh full time, gak celaka Wow. Tambah di konfirm sama Tuhan suruh full time gitu loh. Oh, iya. Akhirnya lebih gila lagi saya di situ. Jadi setelah itu tambah lebih gila Iya, belajarnya. mereka manut sama Anda loh soalnya Akhirnya kan. full time, gak cari kerja lain. Terus, aduh, ini nanti kalau ditanya si papa gimana ini? Iya, Sungguhan ditanya lagi aku. Ketika Bu Ruth ngomong full time itu Anda ngerasa nggak gila dah ini gitu. Enggak, langsung kayak mendapat confirm. Iya, Oh, ini berarti jalannya. bener nih, ini jalannya. Itu perasaan saya. Iya. Berarti Berarti semakin giat semakin giat. kontennya ya. Iya. Dan Oke. semakin gak ada duit juga. Hah? Saat itu pas Iyalah, kan ngomong nggak itu ada penghasilan. Nggak ada penghasilan Iya. ya. Oke. Ini nih pelajaran buat Anda konten pertama tuh nggak ada duitnya. Ya kan? Betul, ya. Sampai berapa lama itu nggak ada duitnya itu? Berapa? Karena ini saya masih ingat banget. Jadi Rensi bikin konten, saya itu di belakang itu menganalisa mungkin dari segi psikologis, segi angka, data analitik, pokoknya algoritma dan semua yang berbau-bau dengan angka dan ada unsur duitnya di sana saya analisa semua. Jadi saya ingat banget mungkin di 3 bulan pertama itu follower itu udah sampai 100.000. Dan sampai hari itu tuh juga kita minus. Kita nggak ada plus-plusnya sama sekali ya, tetap minus aja gitu loh. Nah, cuman saya di saat itu tuh kayak ngelihat 3 bulan pertama itu walaupun kita minusnya itu bukan karena ada pengeluaran apa ya, tapi minusnya lebih karena kita udah butuh makan loh, dan ada anak juga yang butuh. Jadi lebih minusnya ke arah operasional harian. Iya. Nah, tapi akunnya itu tuh mendadak kita sering viral banget ya. Jadi entah kontennya dia bikin apa langsung meledak lagi, terus meledak lagi. Jadi meledaknya itu tuh bukan cuma satu konten meledak, enggak. Jadi terus. Beruntun ya? Iya beruntun. Oke. Nah, follower itu langsung Tentang parenting itu ya? Terus ada lagi kalau misalkan di sosmed itu ada yang namanya teramplifikasi juga karena ini meledak. Terus ada orang selebgram lain ngomongin tentang ini, jadi teramplifikasi lagi. Jadi misalkan teramplifikasinya itu sampai 4-5 kalinya. Jadi kita misalkan jangkauannya cuma 100.000 jadi 500.000 sekarang gitu loh. Jadi garap terus akhirnya follower juga makin nambah lagi. Nah, follower makin nambah lagi bukan berarti kita makin profitable, enggak. Kita tetap minus gitu loh. Nah, akhirnya Minusnya bukan biaya produksi konten, bukan, tapi biaya Nggak ada produksi. pemasukan. Nggak ada pemasukan. Karena Pemasukan. Setiap hari kan tetap harus Urusan baru pengeluaran. tengah, kami tengah ini Iya. ya kan? Oke. Saya pikir kan nggak untuk bikin konten kalian mesti beli apa? Enggak, sebenarnya oh iya sih kayak beli ya, cuman kan maksudnya kalau kita ngerjain itu tapi nggak ada pemasukan kan ya percuma juga waktu itu. ya. Dan saya lihat kan kayak udah sisa 3 bulan nih gitu loh. Udah sisa kayak bulan detik-detik terakhir gitu. Betul. Itu berpacu dengan waktu itu. Iya. Walaupun kayak itu saya punya 21 juta lagi saat itu dan duitnya saya mungkin udah mau habis saat itu ya. Terus follower udah sampai 100.000 lebih. Terus akhirnya kita bilang, yang kayaknya udah saatnya kita terima sedikit-sedikit aja yuk. Terus dia bilang iya. Terus Saatnya apa? kita terima endorsement. Oh, oke. Terima endorse. Emang setelah follower itu makin meningkat, nggak ada tawaran untuk endorsement gitu? Ada, cuman kayak itu pun juga tidak bisa menutupi operasional. Kayak satu postingan aja cuma dihargain kayak 50.000. Zaman dulu itu. Jadi apa yang mau endorsein ini dong, misalkan kayak minyak ini atau makanan ini atau produk ini dong gitu loh. Harganya paling 50.000, hoki-hoki kayak 100.000 gitu loh. Saat itu ya. Gitu. Yang mau ibaratnya kayak kontrak kita itu langsung setahun gitu. Jadi dari situ tuh kayak saya langsung lihat itu kayak penyediaan Tuhan gitu. Ya, tahun pertama kali Jadi itu. kan gini, kontraknya tuh langsung setahun. Jadi dalam arti kayak setahun itu langsung pasti Iya. ada hasilnya. Kan kekhawatiran kalian insecure-nya ini tinggal 3 bulan, Iya, itu 3 bulan. jadi akhirnya ini dibukakan. Nih dari lebih situ panjang ada gitu. brand yang kontrak, terus brand lain ikutan gitu terus waktu itu zaman. Sebenarnya proses yang dipakai Tuhan itu untuk kita belajar. Kalau kita langsung dibawa naik, kamu nggak akan pernah tahu kalau
tangan Tuhan itu beneran nyata.